Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik. Apa kabarnya semua? Iya, apa kabarnya juga untuk Cirosi. Halo Cici. Halo juga Cici Listi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya baik. Cici Iya. Listi gimana? Cici sehat dong Ci. Coba Cici lihat aku, udah seneng kan? Senyum Iya, kan? bagus. Walaupun pakai masker ya, tapi matanya kelihatan ya. Tuh. Kenapa Ci aku seneng? Kenapa? Karena aku bisa kembali lagi mengikuti kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang dan Pos PI Cikampek. Iya. Ya adik-adik, Cici juga berharap dan semua koko dan Cici sekolah minggu berharap adik-adik untuk tidak jemu-jemu ya. Iya, Jangan betul. males ya Cia. Gak boleh bosan ya. Ya harus tetap semangat ya mengikuti kebaktian sekolah minggu. Minggu. Cici juga percaya nih semua adik-adik yang di rumah sudah nungguin ya Ci hari minggu Betul, ya. pasti mereka udah Iya. menanti-nantikan ya. Udah siap nih Udah pakai siap. baju yang rapi. Betul sekali. Kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ci, tadi kayaknya ada yang kurang aku ya Cia. Apa tuh ya? Itu Ci yang kita belum sapa. Oh iya. Untuk adik-adik yang ada di rumah, kita Betul, sapa dulu ya yuk. Ci. Iya. Oke. Adik-adik yang ada di Pos PI Cikarang, halo. Adik-adik yang ada di Pos PI Cikampek. Halo. Adik-adik yang ada di GSRI Karawang, Hai. dan seluruh adik-adik yang sedang menyaksikan kebaktian sekolah minggu. Untuk itu kita mau bangkit berdiri. Cici mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan memulai kebaktian ini dengan menyanyikan pujian Marilah Tuhan Pimpin Saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan terima Yesus, kasih terima kasih untuk kasih untuk kasih setia Tuhan setia Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kami hari hari lepas hari. lepas hari. Kami bersyukur Kami bersyukur karena Tuhan begitu Tuhan baik. begitu baik. Tuhan memberikan Tuhan memberikan kami kekuatan, kami kekuatan, kami kesehatan. kesehatan. Hari ini kami kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Biarlah Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga mau teringat untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun malas. Biar Tuhan tolong berkati teman-teman kami supaya minggu yang akan datang kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri semuanya. Semangat terus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu kita harus memuji Tuhan ya. Penuh sukacita. Mari kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Pagi-pagi enggak? Tadi aku bangun pagi dong, Ci. Wah, kalau bangun pagi pasti Cici Listi sudah lihat matahari terbit. Iya, sudah dong. Bahkan tadi aku udah berjemur. Wow. Adik-adik gimana? Sudah lihat matahari? Pasti udah ya. Kita sudah bangun pagi, tadi udah siap-siap. Bahkan kalian sudah mandi sekarang ya. Okay. Pasti sudah melihat matahari yang bersinar terang. Buatan siapa sih matahari itu? Buatan Tuhan. Iya, ciptaan Tuhan. Tuhan kita yang maha kuasa. Mari kita bersyukur yuk. Kita memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Burung berkicaulah senang. Harum samar bakal bunga dipanen. Semua mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa.
kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan kita penuh dengan kuasa. Dan kita juga bersyukur ya kalau hari ini juga adalah harinya Tuhan. Mau hari Senin, mau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu semuanya itu adalah Harinya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita memuji hari ini harinya Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Ya, semua duduk, kita tiba saatnya akan Mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Yosefin. Dan sebelumnya kita harus apa ya kalau mau mendengarkan firman Tuhan? Duduk dengan baik, tidak jalan-jalan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengerin hari ini Tuhan itu mau ngomong sama aku apa ya? Hari ini aku mau belajar firman Tuhan dengan baik. Iya, nah sebelumnya mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan sebagai keledai. Adik-adik semua kita akan berdoa. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersuka cita di dalam memuji Tuhan. Kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang begitu baik.
Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati Cici Yose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persilakan untuk Cici Yose. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Cici Yosepin. Cici berharap bahwa adik-adik semuanya yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan Cici percaya bahwa adik-adik hari ini sudah semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sekarang duduk yang baik, duduk yang manis, fokus, jangan sambil jalan-jalan atau juga jangan sambil makan dan juga jangan sambil ngobrol. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ada seorang ibu yang memiliki gadis kecil yang cantik. Ia sangat sayang kepada anaknya, tetapi ibu itu terlihat begitu sedih dan dia sering menangis. Kenapa ya adik-adik ibu ini begitu sedih? Ternyata anaknya sakit. Sakitnya bukan karena demam, bukan juga karena batuk atau flu. Tetapi anaknya kerasukan setan. Ibu itu begitu bingung harus membawa anaknya kepada siapa supaya anaknya itu bisa sembuh. Ibu ini sudah membawa anaknya ke orang pintar, tetapi anaknya juga tidak sembuh. Ibu ini juga sudah berdoa kepada dewanya memohon, "Dewa, sembuhkanlah anakku, anakku kerasukan setan, tetapi tidak sembuh-sembuh. Kasihanilah anakku, Dewa." Tetapi apa yang terjadi? Anaknya juga tidak sembuh. Ibu ini hatinya begitu sedih melihat anaknya yang disayangi. Dia begitu menderita, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Bahkan yang biasanya dia bermain bersama teman-temannya, sekarang tidak punya teman lagi. Dan anak itu juga begitu menderita, sehingga hati ibunya begitu sedih. Dan ibu itu sangat-sangat sedih dan bingung harus pergi kepada siapa. Saat itu ibu itu sedang duduk di depan rumahnya dan ada temannya datang menemuinya dan dia berkata, "Aku punya kabar yang sangat bagus, aku punya kabar yang gembira untuk kamu." "Kabar apa?" "Ada seorang nabi dari Nazaret. Dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Bahkan orang yang sakit kusta bisa ia sembuhkan. Dan orang yang sudah mati selama 4 hari ia bangkitkan dan ia hidup kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah anak Daud, dia adalah Yesus Kristus." Hah? Benarkah ada orang seperti itu? Benar. Apakah aku boleh bertemu dengan Tuhan Yesus itu? Boleh, asal engkau percaya kepadanya. Anakmu ini tidak sembuh karena engkau menyembah kepada patung. Patung itu punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya kaki
tapi tidak bisa berjalan, punya tangan, tetapi tidak bisa bergerak untuk menolongmu. Anakmu pasti tidak akan sembuh kalau engkau berdoanya kepada dewa. Kamu harus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Kemudian ibu itu dengan wajah yang begitu gembira, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan anakku? Syaratnya adalah engkau percaya dengan sungguh-sungguh. Kemudian ibu itu berkata kepada temannya, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya pasti Tuhan Yesus menyembuhkan anakku. Tenang temanku, nanti saat Tuhan Yesus datang ke Sidon dan Tirus, aku akan memberitahukan kepadamu supaya kamu bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ibu ini begitu senang dan gembira. Yang tadinya dia sedih, putus asa, sekarang wajahnya sudah mulai gembira, sudah mulai terlihat cerah karena ada pengharapan. Ya, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah bukan orang Yahudi ya. Mereka adalah orang-orang Yunani. Mereka beribadah dan percaya kepada dewa-dewa. Tetapi nama Tuhan Yesus itu sudah terkenal sekali. Saat Tuhan Yesus datang ke Sidon dan Tirus, banyak orang yang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus, ingin mendengar apa yang akan diajarkan Tuhan Yesus. Banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dan ibu itu segera lari, dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan saat ia melihat Tuhan Yesus dari kejauhan, adik-adik, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ibu ini berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah aku, anakku sakit, anakku kerasukan setan, kasihanilah aku Tuhan. Ibu itu terus berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus terus berjalan. Dia terus berjalan, bahkan sama sekali tidak menoleh ke belakang. Meskipun ibu ini sudah memanggil-manggil Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah, kasihanilah aku. Melihat itu dan mendengar itu, murid-murid yang lain kesal dan jengkel. Ibu, diam ibu. Ibu ini berisik sekali. Ibu gak usah teriak-teriak memanggil Tuhan. Ibu segera pulang. Kenapa sih ibu mengikuti Tuhan Yesus dengan teriak-teriak? Kenapa ibu mengikuti guru kami dengan teriak-teriak? Ibu itu mengganggu, ibu itu berisik. Sekarang pulang saja ibu. Wah, adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu jengkel. Mereka kesal karena ibu ini memanggil dengan teriak-teriak. Tetapi Tuhan Yesus tetap saja berjalan. Dan saat ibu ini terus memanggilnya, kemudian Tuhan Yesus menoleh kepada ibu itu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, kepada ibu ini. Wah, Tuhan Yesus tidak tersenyum loh adik-adik. Tuhan Yesus berkata, ibu, aku diutus untuk orang-orang Israel. Kemudian ibu ini mendekati Tuhan Yesus. Dia sujud di kaki Tuhan Yesus. Dia dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah, kasihani aku. Anakku kerasukan setan. Dia sangat menderita. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Bahkan dewaku juga tidak bisa menyembuhkan anakku. Tolonglah aku Tuhan. Sembuhkanlah anakku, aku mohon. Aku mohon anak Daud, sembuhkanlah anakku. Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemudian ibu ini berkata, benar Tuhan, tetapi
anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Melihat itu, hati Tuhan Yesus begitu tergerak. Melihat iman seorang perempuan Kanaan, melihat iman ibu ini yang begitu besar. Padahal adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah berkata bahwa tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, perkataan Tuhan Yesus itu kedengaran sangat kasar ya. Kedengaran tidak enak untuk didengar. Bahkan sedikit menyinggung. Tetapi ibu ini tidak tersinggung. Dia sama sekali tidak tersinggung. Dia sama sekali tidak marah. Bahkan dia terus mendekati Tuhan Yesus. Adik-adik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Allah disebut sebagai orang-orang kafir. Wah, kalau kita mendengar sebutan orang kafir itu kedengarannya itu tidak enak didengar ya. Tetapi orang-orang non-Yahudi yang beribadah kepada dewa-dewa, yang tidak percaya kepada Tuhan disebut sebagai orang kafir. Disamakan, sama seperti anjing. Wah, kasar sekali ya. Tetapi ibu ini tidak tersinggung, tidak marah. Dia terus merendahkan hatinya. Dia berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu ini merendahkan hatinya. Merendahkan hatinya di depan Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini. Karena imannya begitu besar. Karena imannya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Meskipun dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebelumnya ia beribadah kepada dewa-dewanya. Tetapi saat temannya menceritakan ada seorang nabi, anak Daud, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menyembuhkan penyakit. Ia percaya dengan sungguh-sungguh meskipun banyak tantangan. Meskipun Tuhan Yesus itu berkata dengan keras. Perkataan Tuhan Yesus itu sepertinya menyinggung, tetapi ibu ini tidak tersinggung. Ia merendahkan hatinya, ia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memuji imannya dan Tuhan berkata kepada ibu itu ya, ibu, besar imanmu. Jadilah seperti yang engkau katakan. Saat itu juga Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ya, pergi menuju ke rumah ibu ini. Dan ia langsung menemui anaknya yang saat itu sedang terbaring sakit. Yang anak itu sangat menderita oleh karena roh jahat itu. Dan Tuhan Yesus menumpangkan tangannya, memegang tangan anak gadis ini. Dan seketika itu juga anak itu sembuh dari setan itu. Setan itu pergi meninggalkan anak ini. Sehingga anak itu bisa bangun. Ya, ibunya begitu senang. Ibunya memeluk anaknya. Dan ibu ini, ibu Kanaan ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Engkau telah menyembuhkan anakku. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini aku boleh percaya kepadamu, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini. Besar imanmu ibu. Dan saat itu juga maka anaknya itu sembuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Bahkan orang yang sudah mati selama 4 hari ia bangkitkan. Dia juga mengusir setan. Karena dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Dari cerita ini kita mau belajar dari iman seorang ibu Kanaan.
dia memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya, memiliki iman yang besar, sehingga Tuhan Yesus memuji. Kita juga mau belajar dari seorang ibu ini. Kita mau memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setiap hari Minggu ya, kita anak-anak sekolah minggu beribadah secara online. Baik itu anak-anak sekolah minggu dari GSRI Karawang, Cikampek dan Cikarang beribadah jam berapa? Adik-adik, betul sekali, jam 10 pagi. Nah, kalau mau beribadah jam 10 pagi, berarti harus bangunnya pagi-pagi, harus mempersiapkan diri dengan baik ya, mempersiapkan diri supaya bisa mengikuti kebaktian. Bangun pagi-pagi, sarapan, mandi, sediakan waktunya untuk beribadah supaya tidak ketinggalan. Meskipun ibadahnya secara online, tetapi harus tetap semangat meskipun susah, tetapi harus memiliki semangat untuk beribadah meskipun sulit ya. Seperti tadi ya, seorang ibu ini diuji oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menguji ibu ini, tetapi ibu ini tidak menyerah. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus seperti itu, punya semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan ya, adik-adik, saat kita mendengarkan cerita sekolah minggu, firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, apakah telinga adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan? Apakah hati adik-adik sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita karena kasihnya kepada kita. Apakah adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, saat adik-adik ya sakit, entah itu mungkin sakit demam atau batuk atau mungkin sakit yang lainnya ya, sudah beberapa hari atau beberapa minggu, seandainya belum sembuh ya, belum sembuh meskipun sudah berobat, sudah minum obat tapi belum sembuh, apakah adik-adik juga percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Dia sanggup menyembuhkan kita. Nah, adik-adik juga harus percaya ya, beriman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya saat kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu meminta kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan juga tidak memberikan kesembuhan kepada kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu baik untuk kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saat adik-adik ya belajar firman Tuhan di rumah, membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan Yesus, apakah adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Itu adalah pertanyaan untuk adik-adik dan juga untuk Cici Yosepin juga. Apakah selama ini adik-adik dan juga Cici Yosepin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, dari cerita perempuan Kanaan ini yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan ketika Tuhan Yesus menguji imannya, tetapi terbukti bahwa imannya itu begitu besar, kita juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu kita untuk beribadah, karena saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan Injil, maka iman kita bertumbuh. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita baca sekali lagi ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Biarlah ayat ini memberkati kita, dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cici Yosepin boleh menjadi berkat
bagi kita semua. Mari adik-adik, Cici mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita sekolah minggu yang sudah kami dengarkan. Ampuni kami Tuhan, jika terkadang kami tidak sungguh-sungguh percaya kepadamu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki iman seperti seorang ibu dari Kanaan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan, meskipun saat ini kami masih kecil, tetapi dari kecil ajarlah kami. Sejak dari kecil kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah berkati kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, waktu ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita sekolah minggu dan kita akan melanjutkan dengan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita bersyukur ya. Senang sekali kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita juga akan memberikan Persembahan. Nah, silakan adik-adik mempersiapkan uang persembahannya. Nanti kalau sudah gereja dibuka, adik-adik bisa membawa ke gereja. Nanti adik-adik bisa memberikan persembahan ke gereja. Iya. Nah, mari sekarang Cici ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, yaitu percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Iya, kita akan berdoa. Setelah itu kita akan nyanyikan Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati akan kebaktian ini. Kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan terus kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
silakan duduk, silakan berdoa masing-masing. Dan Cici Rosi dan Cici Listi mengucapkan selamat Hari Minggu, happy Sunday, God bless you. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye.